Assalamualaikum alur mania mantap dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di Wajikisme. Semoga Anda ada dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini, si Mamang Wajik datang dengan berbekal alur cerita horor terbaru berjudul Undertone yang berkali-kali di-request oleh abang kita satu ini sampai-sampai mengundang penasaran saya untuk menonton filmnya juga. Yang ternyata lumayan bikin bulu kelek saya sedikit merinding tatkala merangkum alur ceritanya. Mumpung si Mang Wajik dapat versi SD-nya tanpa sinopsis di awal, mari kita langsung saja ke alur ceritanya. The Undertone adalah sebuah siaran podcast horor yang belakangan digandrungi oleh para pendengar podcast di seputaran London, di mana wanita bernama Evie yang menjadi hostnya dan Justin yang menjadi co-hostnya mengudara setiap hari Jumat pukul 3 pagi membawakan berbagai cerita horor yang ditunggu-tunggu oleh pendengarnya. Hey. Hello? Oh? Hello. Hello? Okay, wait a sec, just a sec. Hold on. Sorry. Di jam yang sama selain di hari Jumat, Evie dan Justin yang berbeda kota seringkali berdiskusi, entah itu tentang kehidupan mereka ataupun materi podcast yang kelak akan mereka bawakan. Tak lupa pula, Justin menanyakan keadaan ibu Evie yang bernama Evelyn. How's your mom? Same. Just want to get out of here too, to be honest. Sebenarnya Evie sudah tinggal mandiri di tempat lain, namun mau tak mau dia kembali ke rumah masa kecilnya untuk merawat ibunya yang kini koma. Sang ibu adalah penganut Katolik yang taat, namun berbeda dengan Evie yang seiring dewasanya Evie, semakin jauh pula dia dengan agamanya. Tak jarang, Evie menyanyikan lagu anak Baba Black Sheep untuk meninabobokan ibunya, seolah berbalas budi karena di masa kecil Evie, lagu tersebut yang selalu disenandungkan sang ibu di setiap jelang tidurnya. Black sheep, have you anyone to serve? Saat itu Evie curhat pada Justin bahwa dia sebenarnya lelah menjalani semua ini. Terlebih lagi, saudara kandungnya yang seolah tak peduli pada keadaan ibunya, ditambah lagi kekasih Evie bernama Darren tak pernah sekalipun datang semenjak Evie berada di rumah ini. Dan podcast inilah satu-satunya pelarian bagi Evie untuk mempertahankan kewarasannya. Welcome to another episode of the Undertone podcast, where we talk about all things creepy. In our last episode, we talked about the mysterious I Feel Wonderful blog video. Di hari itu, Evie dan Justin memulai rekaman podcastnya, tak lupa pula untuk menyapa pendengarnya dan mengingatkan agar tidak lupa subrek Wajikisme. Mereka melanjutkan cerita minggu lalu soal video blog berjudul I Feel Wonderful, yang konon katanya video tersebut memicu aksi bundir pada 92 orang yang pernah menontonnya. Dan perlu diketahui bahwa sekalipun Evie membawakan berbagai kisah-kisah seperti ini, Evie adalah orang yang skeptis dengan hal mistis, selalu berpegang pada logika, sementara Justin kebalikannya. Wait, stop. Oh my god. Evie, please. Okay, fine. You're no fun. Mereka menutup tema video I Feel Wonderful tersebut, membiarkan para penonton sendiri yang memutuskan percaya atau tidaknya dengan cerita tersebut. Yang lantas, Justin mengabarkan sebuah email dari entah berantah yang akan dijadikan bahan podcast kali ini. I was checking our podcast emails and got a weird one from an address I didn't recognize. 10 audio files attached. Looks like a kid sent this. Dalam email tersebut terdapat deretan teks aneh beserta 10 rekaman suara terlampir di dalamnya. Justin berkata, jika dia telah memberanikan diri untuk mendengar rekaman suara yang pertama, yang di dalamnya terdengar rekaman suara satu pasangan muda bernama Mike dan Jessa. Here we go. Jessa has been talking in her sleep. It's still recording. No, it's not. Dari rekaman tersebut, terdengar Mike dan Jessa yang bersenda gurau di jelang tidurnya. Evie yang orangnya gak percaya tahayul, justru malah ngeres jadinya. Mike berkata jika Jessa seringkali mengigau dalam tidurnya, dan di penghujung rekaman ini, benar saja, di mana wanita tersebut terdengar menyanyikan lagu anak berjudul London Bridge. Bridge is falling down. Evie merasa tak ada yang creepy dari rekaman ini, namun Justin berkata untuk tunggu dulu karena mereka belum memutar rekaman keduanya.
What are you doing? Come back to bed. Sleepwalking? Yeah, sounds like it. Like London Bridge, but in reverse. Dari rekaman tersebut nampaknya Jessa tak hanya mengigau saja, melainkan pula sleepwalking alias tidur sambil berjalan, di mana Jessa sempat memutar lagu London Bridge secara terbalik, yang dari lagu reverse tersebut, Justin yakin jika dia mendengar sebuah kalimat yang berbunyi, Mike membunuh semuanya. I think I heard something else. Let's play it back. Mike, kill all. What? Mike, kill all. Mike, kill all. Are you kidding? It's right there, Evie. Effie yang selalu berpegang teguh pada logika, mengira jika Justin tak sengaja mendengar suara acak yang bertumpang tindih sehingga terdengar kalimat menyeramkan tersebut. Atau mungkin juga Justin terlalu banyak nonton nerornya Nancy Judge. Namun Justin menimpalinya dengan sebuah cerita dari London Bridge. Yeah, see, look, found something already. Eleanor of Provence. Okay. So, Queen Consort of England in the Middle Ages. Dikisahkan jika permaisuri Ratu Inggris di abad pertengahan alias istri dari Raja Henry III bernama Eleanor dari Provence adalah salah satu tokoh yang terlibat dalam pembangunan London Bridge. Justin melanjutkan, jika saking takutnya London Bridge sampai runtuh, Eleanor menumbalkan anak-anak yatim piatu dikubur menjadi fondasi dalam jembatan tersebut. Justin meyakini jika lirik My Fair Lady dalam lagu ini merujuk pada Eleanor. Justin, any old children's song can be interpreted in messed up ways. Like, favor and search up Baba Black Sheep. Effie menyanggah hal tersebut dan berkata jika semua hanya mitos saja, dan berkata jika memang terkadang ada orang-orang yang menafsirkan lagu anak-anak dengan sesuatu yang mengerikan. Yang lantas, Effie meminta Justin untuk mencari lagu Baba Black Sheep yang menjadi lagu anak kesukaan Effie dan ibunya. Yang saat Justin memutar lagu tersebut secara terbalik, lagi-lagi Justin mendengar sebuah penggalan kalimat yang mengerikan. Namun Effie sama sekali tak mendengarnya. Right now, and I'm gonna play it in reverse. Come on, you're telling me you didn't hear that? Not at all. All right, well, look, I found an article on this song. Saat itu Justin menemukan sebuah artikel tentang lagu tersebut yang dikisahkan jika seorang peternak domba tiba-tiba saja seluruh dombanya berubah menjadi warna hitam. Karena benang wol berwarna hitam saat itu tak ada harganya untuk dijual, membuat seluruh keluarga si peternak tersebut mati kelaparan. Sampai suatu ketika penduduk sekitar mendapati domba-domba di peternakan tersebut sedang memakan jasad keluarga si peternak. Sound his sheep eating their bodies. Okay, agree to disagree. Meski demikian, Effie tetap tak percaya dengan konspirasi di balik lagu-lagu yang tak terbukti kebenarannya ini, yang lantas Justin memutar rekaman suara Mike dan Jessa yang ketiga. File number 3. Do you hear that? Chili's water. Di file ketiga ini terdengar jika Jessa membangunkan Mike yang sedang tertidur. Jessa merasa terganggu, sekaligus merasa takut dengan suara aliran air dan juga bunyi gaduh lainnya yang terdengar dalam rumah Jessa. Yang semakin larut Effie mendengarkan suara-suara tersebut, Effie merasa jika suara-suara ini berasal dari dalam rumahnya sendiri. Yeah, can we take a break? Merasa dirinya mulai lelah, lantas Effie mengakhiri podcastnya dan berjanji pada pemirsanya jika dia akan melanjutkan podcastnya beberapa hari mendatang. Sebelum berpisah, Effie meminta agar Justin mengirimkan lagu Baba Black Sheep yang baru saja didownloadnya. Di pagi harinya, saat bangun tidur Effie merasa mual hebat yang lantas dia menghubungi dokternya untuk sekedar berkonsultasi karena Effie menduga jika saat ini dia ada dalam keadaan hamil. Selepas itu, datanglah perawat yang memeriksa keadaan Evelyn, di mana saat itu si perawat mendengar suara gemeretak dalam nafas Evelyn yang bisa saja sebagai pertanda jika usia ibu Effie sudah tak lama lagi. Saat si perawat pergi, Effie mendapati panggilan dari kekasihnya. Alih-alih menanyakan kabar ibu Effie, si Darren ini justru memaksa Effie agar datang ke pesta yang akan diadakan di rumah mereka. Going anywhere, she'll be fine.
Saat pagi hari tiba, Evie kembali ke rumah ibunya dan sungguh terkejut Evie tatkala mendapati sang ibu telah terjatuh dari tempat tidurnya. Saat itu Evie menemukan sebuah krayon dan gambar sosok aneh di dalam laci di kamar ibunya. Tanpa berpikiran aneh, lantas Evie membawa krayon tersebut untuk menemani Evie melanjutkan materi yang akan jadi bahan podcastnya. Di malam itu, Evie memutar lagu yang telah dikirim Justin dan menuliskan kata per kata yang terdengar. Saat lagu diputar sedikit lebih lambat, Evie benar-benar menemukan penggalan kalimat yang mengerikan yang berbunyi "Look and lick all the blood off," alias lihat dan jilat seluruh darahnya. Wajik, iya lagi. Coba kita ulang sekali lagi. Bejir, kedengar gak bro? Saat itu sebuah panggilan telepon memecah fokus Evie yang entah dokter mana selarut ini mengabari pasiennya, di mana si dokter membenarkan keyakinan Evie bahwa kini Evie ada dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan yang baru 6 minggu. Sejak rekaman podcast terakhirnya, Evie mulai mengalami kejadian-kejadian aneh di rumahnya, mulai dari air keran yang tiba-tiba mengalir, sampai ke patung Bunda Maria yang tiba-tiba berada di atas meja ibunya. Padahal jelas-jelas, Evie selalu menaruhnya di dalam lemari. Bagi Evie si logis, dari semua kejadian aneh ini, Evie menyangka jika sang ibulah yang telah melakukannya, yang padahal hal tersebut pun sama saja jauh dari kata logis. Menghabiskan rasa penasaran, di malam harinya Evie mencari pesan-pesan tersembunyi dari lagu anak yang lain, namun panggilan dari Justin menghentikan pencariannya. Yang lantas, Justin kembali memulai rekaman untuk siaran podcastnya, dibuka dengan file rekaman suara Mike dan Jessa yang keempat. Here we go. What are you doing? Put that back in the baby room. I don't know how you could sleep with that thing. It's a baby sleep time doll. We all had one. Dari rekaman tersebut, Mike meminta Jessa untuk menjauhkan sebuah boneka dari tempat tidurnya, dan dari rekaman tersebut pula diketahui jika saat ini Mike dan Jessa sedang menantikan kelahiran anak pertama mereka. Dan di penghujung rekaman keempat ini, terdengar suara dentuman keras yang menjadi penutup rekaman tersebut. Mike, did you hear that? That's the end of the file. He stops it there. Evie yakin betul jika Mike dan Jessa tinggal di sebuah rumah tua karena banyak sekali bunyi gaduh yang terdengar dari rekamannya. Ditambah lagi dengan adanya suara-suara aliran air sebagai pertanda pipa ledeng yang rusak. Yang meski menyangkal semua keanehan yang terjadi pada Mike dan Jessa di rekaman tersebut, diam-diam Evie merasa kepikiran atas keanehan yang dialami Evie tadi pagi. Namun ketimbang suara dentuman yang menutup rekaman tersebut, Justin lebih tertarik dengan suara-suara bisikan yang terdengar bersamaan dengan dentuman tersebut. Sekalipun Evie juga mendengarnya, Evie berkata jika itu bisa suara apa saja. Hold on, just before the banging, did you hear something? Yeah, there. Did you hear that? Artifact. An overlap of a previous recording. Di file yang kelima terdengar suara Jessa yang mengigau lebih intens lagi, di mana hal tersebut membuat Mike sangat ketakutan. Okay, here we go. Jessa. Baby, you're... Selepas itu, Evie dan Justin menutup rekaman podcastnya, dan di malam itu di malam berikutnya, Evie memutar suara aneh yang terdengar di file keempat. Evie memperlambat suara bisikan tersebut dan yakin jika bisikan tersebut hanyalah suara tanpa arti dari berbagai bunyi bising yang saling bertumpang tindih. Menghabiskan rasa penasaran, lantas Evie memutar bisikan tersebut dengan cara terbalik. Saat itulah Evie benar-benar mendengar jelas arti dari bisikan tersebut.
Effie mendengar jika bisikan tersebut berbunyi masuklah Abizou, yang saat Effie berulang kali mengatakannya, tiba-tiba kejadian aneh terasa semakin nyata hadir di rumahnya. Di malam berikutnya, Justin berkata jika dia mendengarkan kalimat yang sama, yakni masuklah Abizou. Namun bukan dari bisikan akhir file yang keempat, melainkan dari Jessa yang mengigau di dalam rekaman kelima. Justin jelas mendengar jika Jessa mengatakan kalimat masuklah Abizou secara terbalik. Did you hear it? No. In Abizou. In reverse. Kemudian Justin menceritakan temuannya. Justin mengisahkan jika Abizou adalah iblis perempuan dalam mitologi Eropa Timur dan Eropa Tengah. Mereka meyakini jika iblis tersebutlah yang bertanggung jawab atas keguguran, kematian bayi, dan juga kemandulan. Justin lanjut bercerita jika Abizou mati membawa rasa iri atas kemandulan yang dialaminya, sehingga iblis tersebut menyelinap ke dalam rumah-rumah para ibu yang baru saja melahirkan, di mana sang iblis tersebut bermaksud untuk membunuh bayinya. Justin berkata pula jika ada satu daerah di Eropa yang percaya jika Abizou merasuki patung Santa Rita yang berada di Kaskia, di mana seorang wanita yang memuja patung tersebut membunuh suaminya dan juga anak-anaknya sendiri, yang lantas wanita tersebut menaruh tengkorak anak-anaknya dengan salib terbalik tepat di tangan patung Santa Rita. Justin berkata jika tengkorak tersebut masih ada sampai saat ini. And place the baby's skull with an inverted crucifix. Okay. That's enough. Let's just play the next one. Tak seperti biasanya, Effie memaksa Justin untuk lanjut saja ke file selanjutnya, yang nampaknya Effie mulai terpengaruh dengan cerita-cerita yang baru saja dikatakan oleh Justin. Di rekaman ke-6, Mike bertanya pada Jessa apakah Jessa ingat dengan kejadian semalam tatkala Jessa mengigau tak karuan, di mana Jessa mengaku jika dia sama sekali tak mengingatnya. Dan di file ke-7, terdengar Jessa yang berteriak ketakutan memanggil Mike. Jessa berkata jika dia melihat sesuatu di dalam wastafel, dan jelas terdengar ada suara tangisan bayi dalam rekaman ini. That's it. The neighbor's baby. Effie menyangkal kengerian tersebut dengan segala alasan logisnya, dan Justin menimpali dengan berkata bahwa dia pernah mencoba membalas email yang menjadi sumber file rekaman ini. Namun semua percuma karena si pemilik email ternyata telah menghapus akunnya. Dan di momen itu, Justin baru menyadari bahwa alamat emailnya jika dibaca terbalik akan berarti masuklah Abizou. Sementara kata-kata aneh ini jika dibaca terbalik, Justin tafsirkan sebagai sebuah penebusan. Email address, the random letters, it's come in Abizou spelled backwards. Setelah menyadari alamat email tersebut, justru membuat Effie semakin yakin jika semua adalah akal-akalan salah satu pendengar untuk mengisengi mereka. Namun karena kepalang tanggung, Effie meminta agar Justin memutar file yang selanjutnya. This is audio file number 8. Mike. Stay here. Dari file ke-8 terdengar suara Jessa yang sangat ketakutan tatkala dia mendengar suara gedoran yang bernada memaksa, dan semakin aneh lagi karena terdengar lagu Baba Black Sheep di tengah kengerian yang dialami oleh Mike dan Jessa. Black sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags for the little boy who lives down the lane. It was a coincidence. Effie mulai merinding dibuatnya, apalagi Justin yang sangat percaya dengan kejadian-kejadian supranatural seperti ini. Ditambah lagi, Justin menemukan sebuah artikel lain yang berkaitan dengan kalimat masuklah Abizou. There's a study. A psychologist treated Dari artikel tersebut dikatakan, jika ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang psikolog pada 2 pasien yang berbeda, di mana keduanya
sangat terobsesi dengan kalimat masuklah Abizou yang ditulis secara terbalik. Namun kedua pasien tersebut berakhir tragis, di mana pasien yang satu mengirimkan pesan masuklah Abizou secara terbalik kepada nomor-nomor ponsel secara acak selama berhari-hari. Sampai akhirnya si pasien tersebut menenggelamkan kepala anaknya sendiri di dalam sebuah wastafel. Pasien yang kedua adalah seorang seniman yang dirawat di sebuah fasilitas kejiwaan. Setelah seniman tersebut membuat ratusan patung jasad anak-anak dan membagikannya ke wanita-wanita yang ada di sekitar rumahnya. Hingga akhirnya seniman tersebut mengakhiri hidupnya sendiri di rumah sakit tempat di mana si seniman tersebut menjalani perawatannya. Dan diketahui jika seniman tersebut ada dalam keadaan hamil 5 bulan. I think we should stop listening. What are you talking about? We're onto something good. I just feel like we're playing with fire. We have to keep listening. Artikel tersebut membuat Justin merasa semakin gelisah dengan semua yang telah mereka lakukan sampai sejauh ini. Justin berfirasat jika materi yang saat ini mereka bawakan akan membahayakan hidup mereka. Namun Effie berkata lain, di mana dia berkata jika para pendengar pasti akan menyukai kengerian dari cerita ini. Effie pun mencoba untuk menenangkan Justin agar rehat sejenak dan melanjutkan rekaman siaran ini di kemudian hari. Di penghujung rekaman tersebut, kali ini Justin mengajak para pendengar untuk ikut bergabung bersama mereka dalam rekaman siaran yang selanjutnya. If anyone out there listening has any idea what's going on or might have some idea, please call us during our live recording this Monday from 2:30 a.m. to 3:30 a.m. Sebelum lanjut tidur, Effie duduk di samping ibunya dan mengungkapkan bahwa dirinya belum siap untuk menjadi seorang ibu. Yang tepat saat itu, lantas Effie meminum sebuah obat penenang untuk membantu tidurnya, seolah terus menyangkal semua keanehan yang terjadi di rumah masa kecilnya ini. Dan di tengah sebuah narasi pengantar tidur yang terdengar di handphonenya, Effie terbawa pada sebuah mimpi buruk. On the spin. Tickle there, girl. Wretched wheezing. Gentle breeze. Tepat saat itu Effie mendengar suara-suara bisikan dari kejauhan sana yang lantas dia masuk ke kamar ibunya. Entah apa yang ada di pikiran Effie, saat itu dia menyalahkan jika sang ibulah sumber suara yang baru saja didengarnya. Oh, I know you said something. Hi, this is... Tak lama kemudian, Effie dan Justin kembali melanjutkan rekaman siarannya. Seperti biasa, krayon dan kertas menemani Effie dalam aktivitasnya ini, yang saat rekaman baru saja dimulai sudah diwarnai dengan perdebatan kecil di mana Justin yakin jika materi ini sangatlah sensitif untuk dibahas. Sementara Effie sendiri meyakini jika materi podcast kali ini adalah keisengan Mike dan Jessa saja untuk pansos atau sekedar mencari perhatian. Tak mau bertengkar beneran jadinya, maka mereka memutar file rekaman yang ke-9. Here we go. I remember last night I woke up, I couldn't move. Beside me it was someone else. Dari rekaman ini terdengar Jessa yang bercerita pada Mike bahwa semalam tadi Jessa sangat ketakutan saat terjaga dari tidurnya, di mana Jessa mendapati sosok dirinya sendiri yang sedang sekarat terbaring tepat di sampingnya. It was walking. Sebelum Effie dan Justin membahas lebih jauh isi dari file ke-9 tersebut, tiba-tiba saja sebuah panggilan terhubung, di mana pria di seberang panggilan sana merasa yakin bahwa Mike dan Jessa pernah menjadi tetangganya. Yang saat Justin menanyakan keadaan pasangan tersebut, What happened to them? They died. The police found them under the stairs with plastic bags on their heads. astagfirullah, rupa-rupanya Mike dan Jessa telah tiada, di mana mereka ditemukan tewas di bawah tangga rumahnya dengan kepala tertutup kantong plastik. Dan mengerikannya lagi, terdapat gambar bayi di sekeliling dinding yang menjadi lokasi kematian mereka. Dan diketahui pula jika Jessa mati dalam keadaan hamil 5 bulan. Entah kapan kejadian tersebut sebenarnya, namun tiba-tiba saja panggilan tersebut mengalami gangguan dan terputus begitu saja. Hey, what street did you live on? Wait, hello? You're cutting out. Wait. Hello? They died. That's awful. Hi. This is on their phone, right?
Yes. Tak lama yes. kemudian panggilan dari pendengar yang kedua masuk, yang kali ini seorang wanita menceritakan pengalaman buruk yang pernah dialaminya saat masih kecil. Wanita ini berkisah jika saat itu ada seorang wanita yang menyewa rubanah milik keluarganya, di mana si penyewa tersebut terobsesi dengan lagu anak-anak yang diputar terbalik setiap malamnya. Hingga di suatu malam, terdengar bunyi bising yang bergema dari arah rubana, yang saat ayah si penelepon pergi untuk memeriksanya, dia melihat si penyewa tengah memasukkan bayinya ke dalam kantong sampah dan melemparnya ke dalam tungku pemanas. Will I be in the next episode? Absolutely. Yeah, thanks for calling. Thank you, man. Mendengar cerita ini, sontak saja Justin semakin ngeri jadinya. Sementara saat panggilan terputus, inilah respon dari Evie. What are you laughing at? What? The sound of their own voice, especially on a podcast. Justin menduga jika kata tenet yang tercantum dalam email yang mengawali semua ini merujuk pada kata ten alias 10 rekaman suara yang terlampir dalam email tersebut. Berfirasat buruk, lantas Justin membujuk Evie agar tak membuka rekaman terakhirnya. Namun Evie berkata jika semua sudah kepalang tanggung dan lebih baik dilanjutkan saja, karena siapa tahu di rekaman terakhir ini mereka akan mendapatkan kebenarannya atas semua yang telah terjadi pada Mike dan Jessa. Dan inilah rekaman suara yang ke-10. Here we go. Hey, get up. I'm gonna have to take you to hospital. No, I need to warn her. Di sana terdengar Mike hendak membawa Jessa ke rumah sakit, namun Jessa bersikeras menolaknya karena dia ingin memperingatkan pada seseorang yang sedang mendengar rekaman ini agar siapapun yang tengah mendengar rekaman ini tak usah melanjutkannya. Yang selepas itu, tiba-tiba saja terdengar Jessa dan Mike yang menuruni tangga, ditutup dengan sebuah kalimat dari Jessa yang sudah tak asing lagi bagi Evie dan Justin. Jessa, where are you going? Look, and lick all the blood off now. I'm pressing play, it won't play. We should stop listening. Dari lanjutan rekaman tersebut tiba-tiba saja terdengar jika Jessa menyebut nama Justin dan berkata pula pada Justin jika Jessa merasa sangat kedinginan. Justin, I'm so cold. She said my name. Karena suara handphone meredam suara-suara di sekitar Evie tak menyadari suara bising di rumahnya sendiri. Tak menyadari pula jika sang ibu tiba-tiba saja membuka matanya. Look, and lick all the blood off. Dan setelah mendengar nama Justin keluar dari mulut Jessa, sontak saja membuat Evie mengira jika Justinlah orang yang telah mempermainkannya. Evie mengira jika Justinlah orang yang memanipulasi kejadian ini. Namun kecurigaan terhenti tatkala satu orang pendengar kembali terhubung dalam siaran ini. Is this funny to you? Wait, hello? I'd like to speak with Mary. Si penelepon bersikeras untuk berbicara dengan seseorang bernama Mary, namun Justin bersikeras jika tak ada seorang pun yang bernama Mary di tempat ini. Yang tiba-tiba saja si penelepon tertawa dan berkata jika seharusnya Evie dan Justin tidak membuka rekaman terakhir ini karena sang iblis telah menunggu orang yang akan membuka file tersebut. Sontak saja Evie menyuruh Justin untuk menutup panggilan tersebut, namun penelepon lain terhubung dalam siaran ini. Hello? I don't know what to do. Won't stop crying. Wanita yang mengaku bernama Abby ini, jika dia lelah dengan bayinya yang terus saja menangis, yang lantas tanpa ragu Abby menenggelamkannya. Abby, stop! You are good, Abby. Okay. Call 911 right now. Abby, hang up. Seketika itu pula suara bayi terdengar kembali, namun tiba-tiba saja Abby tertawa dan suaranya perlahan terdengar berubah. It's too late. Oh my fucking God. Seperti apa yang terdengar barusan jika semua sudah terlambat, di mana Evie menyadari bahwa ada sesuatu yang terjadi dari dalam rumahnya. Di dalam sana nampak televisi menampilkan gambar video I Feel Wonderful, namun dengan ekspresi yang berbeda. Dari seberang handphone sana,
Justin menyuruh agar Evie segera keluar dari rumahnya, namun langkah Evie terhenti tatkala melihat coretan krayon yang sedari tadi Evie gambar asal-asalan justru membentuk satu sosok yang mengerikan, di mana gambar tersebut sama dengan gambar yang Evie temukan di dalam laci ibunya. Lantas dari kejauhan suara bisikan semakin terdengar jelas, bercampur dengan suara masuk Abizo terbalik yang semakin terdengar dari headphone Evie. Sementara di dinding sepanjang tangga menuju kamar sang ibu, Evie melihat gambar anak-anak yang sangat mengerikan, sama persis dengan gambar yang dideskripsikan oleh si penelepon akan gambar yang terdapat di dinding rumah Mike dan Jessa. Karena khawatir, lantas Evie memasuki kamar sang ibu dan mendapati jika sang ibu sudah tak ada di ranjangnya, karena yang ada hanya patung Bunda Maria yang seharusnya ada di dalam lemari. Saat itulah di pandangan matanya Evie melihat kilasan-kilasan yang memperlihatkan akhir dari hidup Evie sama dengan kematian Jessa. Dan saat Evie menoleh ke arah kamar mandi, wajib, sang ibu telah dirasuki oleh Abizo. Entah apa yang terjadi di balik kegelapan ini, namun yang jelas Evie mengatakan sebuah kalimat persis dengan apa yang dikatakan oleh Jessa, di mana Evie berkata pada Justin, kemudian suara Evie perlahan-lahan berubah, seraya berkata masuklah Abizo dengan cara yang terbalik. Pada akhirnya film harus berakhir dengan tragis. Justin mengingatkan, jika Anda mulai mendengar suara narasi yang bertumpang tindih, itu tandanya jika kutukan Ozabani Mok sampai di sekitar Anda. Justin meyakini satu-satunya cara terlepas dari kutukan tersebut adalah dengan subrek wajikisme. Wajik, sungguh ajakan subrek yang sangat aya-aya wae. Si Mamang Wajik undur diri, semoga Anda sehat selalu. Mimin pamit.